Halo semuanya dan selamat datang lagi di ulasan utama. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah topik yang super masif dan pastinya berdampak buat jutaan orang di luar sana. Kita akan menganalisis pengumuman terbaru dari Menteri Keuangan kita, Bapak Purbaya Yudi Sadewa, di bulan Mei 2026 ini. Topiknya apa? Ya, program raksasa makan bergizi gratis, atau yang biasa kita panggil MBG. Program ini kan belakangan jadi omongan banget ya di mana-mana. Nah, daripada pusing dengerin rumor, mending sekarang kita singkirkan semua kebisingan itu dan fokus ke fakta serta angkanya. Langsung dari sumbernya, kita akan lihat apa yang sebenarnya lagi terjadi dengan struktur anggaran program ini. Untuk ulasan kali ini, kita punya 4 poin utama. Pertama, fokus baru anggaran MBG. Kedua, pemangkasan anggaran. Ketiga, capaian program sampai April 2026. Dan terakhir, masa depan program MBG. Kita masuk ke bagian 1, fokus baru anggaran MBG. Kalau kita perhatikan, sejak awal diumumkan program MBG ini emang udah dapat sorotan tajam dari publik. Nah, merespon berbagai keresahan itu, Menteri Keuangan ngasih pernyataan yang cukup blak-blakan. Beliau bilang, jadi jangan nyalah-nyalahin MBG lagi, Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang. Kutupan ini penting banget dan bakal jadi benang merah kita hari ini. Intinya, pemerintah lagi nggak tinggal diam, mereka secara aktif mengubah strategi, bergerak menuju efisiensi yang jauh lebih ketat dan tata kelola uang yang lebih rapi di bawah arahan langsung Presiden. Lanjut ke bagian kedua, pemangkasan anggaran triliunan rupiah. Terus, seberapa besar sih efisiensi yang kita bicarain ini? Awalnya, anggaran MBG itu dipatok di angka yang luar biasa fantastis, yaitu 335 triliun rupiah. Tapi mengikuti arahan spesifik untuk lebih berhemat, angka itu ditekan lumayan tajam jadi 268 triliun rupiah. Bayangkan, ada puluhan triliun rupiah yang dipangkas. Ini bukan sekedar potong-potong anggaran sembarangan ya, tapi sebuah langkah terukur dari pemerintah buat benar-benar menjaga kesehatan kas negara. Pasti sekarang kalian mikir, waduh, kalau anggarannya dipotong puluhan triliun, kualitas makanannya bakal turun dong. Wajar banget kalau kita bertanya begitu. Tapi Kementerian Keuangan buru-buru menegaskan kalau tujuan utama mereka adalah memaksimalkan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan efektivitas program. Sederhananya, sasaran utama dari inisiatif ini yaitu memberikan makanan bergizi yang layak buat para pelajar harus tetap tercapai. Nggak ada kompromi soal itu. Masuk ke bagian ketiga, capaian program April 2026. Sekarang kita lihat realitasnya di lapangan. Kita mulai dari angka yang satu ini, 75 triliun rupiah. Angka masif ini mewakili jumlah uang yang udah benar-benar cair dan dibelanjakan di lapangan sampai akhir bulan April 2026. Uang sebanyak ini udah berputar untuk menggerakkan roda program, tapi coba deh kita letakkan angka 75 triliun tadi ke dalam gambaran yang lebih besar. Ternyata, dana yang udah dipakai itu baru sekitar 22,4% dari total anggaran yang udah dioptimalkan. Artinya, masih ada sisa 77,6% anggaran yang belum tersentuh. Ini menunjukkan kalau program raksasa ini ibaratnya baru aja selesai pemanasan. Masih panjang banget jalan dan alokasi dana yang bakal bergulir di sisa tahun ini. Di balik triliunan rupiah tadi, mari kita lihat dampak nyatanya ke manusianya. 61,96 juta. Itu adalah jumlah anak sekolah yang tercatat udah nerima manfaat makanan bergizi ini pada bulan April kemarin. Coba bayangin, ngurusin dan bagi-bagiin makanan setiap hari buat hampir 62 juta mulut. Itu jelas bukan urusan logistik yang main-main. Skalanya benar-benar luar biasa mencengangkan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan, gimana cara mereka mengeksekusi itu semua? Rahasianya ada pada akronim ini, SPPG, atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Saat ini udah ada 27.952 unit SPPG yang beroperasi. Kalian bisa anggap unit-unit ini sebagai tulang punggung logistik, titik-titik saras di berbagai penjuru negeri yang tiap hari sibuk masak, nyiapin, sampai nganterin makanan langsung ke sekolah-sekolah. Tanpa kerja keras puluhan ribu SPPG di lapangan, program sebesar ini cuma bakal jadi konsep indah di atas kertas aja. Dan sampailah kita di bagian terakhir, bagian 4, masa depan program MBG. Dengan mesin logistik yang udah nyala, dana yang berhasil dihemat, dan puluhan juta anak yang udah mulai makan, apa langkah selanjutnya? Kedepannya pemerintah punya 3 komitmen. Pertama, mereka akan terus memperbaiki manajemen anggaran biar makin tepat sasaran. Kedua, Presiden dan jajarannya bakal terus mengkalkulasi upaya optimalisasi terbaik supaya uang pajak kita nggak ada yang terbuang sia-sia. Dan ketiga, Menteri Keuangan memberikan jaminan kalau pemerintah akan selalu terbuka penuh terhadap masukan dan kritik dari masyarakat sambil terus menyempurnakan strategi finansial mereka.
Sebagai penutup ulasan kita hari ini, saya mau ngajak kalian merenungkan satu pertanyaan yang otomatis muncul dari semua data tadi. Dengan postur anggaran yang jauh lebih ramping, turun drastis dari 335 jadi 268 triliun, apakah manajemen baru ini benar-benar bisa menjamin kualitas gizi yang optimal buat puluhan juta anak Indonesia setiap harinya? Ini adalah tarik ulur yang klasik banget, antara ngejar efisiensi uang negara di satu sisi, tapi harus menjaga kualitas layanan di sisi lain. Waktu dan implementasi di lapangan pada bulan-bulan mendatanglah yang akan ngejawab itu semua. Terima kasih banyak udah bergabung di ulasan utama kali ini. Teruslah kritis, perbanyak baca data, dan sampai jumpa di analisis terstruktur kita yang selanjutnya.